Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan kajian sederhana yang kita lakukan di setiap subuh menjadi amalan yang paling Allah cintai di antara kita ya. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai, dirutinkan walaupun hanya sebentar. Adwa muha wa in qalla, didawamkan, dirutinkan walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, diberikan teman ya dalam berjuang menjadi pembela agama Allah dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dan untuk hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana Al-Quran melihat ya mengenai pertemanan atau persahabatan yang sesuai dengan Islam itu seperti apa. Nah, ini memilih pertemanan ya dalam perspektif Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya kita melakukan persahabatan karena Allah, kita melakukan pertemanan karena Allah, tanpa saling mengenal. Sesungguhnya ya di antara kita banyak yang tidak pernah ketemu, tidak saling mengenal, tetapi Allah persatukan, Allah dipertemukan oleh Allah dalam ruang dan sarana yang mudah-mudahan ini mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini tema kita ini ya memilih pertemanan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita tahu bahwa karakteristik pertemanan dalam Al-Qur'an. Dan sebagaimana yang kita rasakan ya bahwa kita adalah makhluk sosial, sangat butuh pada orang lain gitu ya. Kemudian kita perlu untuk saling berteman, saling bersahabat, saling membutuhkan gitu ya, saling bertukar pikiran, saling berinteraksi gitu ya, menghabiskan waktu bersama-sama, menghadapi berbagai hal gitu ya, saling memotivasi antara satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling melengkapi. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah sangat fitrah bahwa dalam kehidupan bersosial ya tentunya setiap orang itu punya karakteristik masing-masing. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan role model manusia yang subhanallah ya, akhlaknya luar biasa. Kana khuluquhul Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah itu begitu tinggi, menjadi teladan untuk kita semua. Nah, tentu saja dalam mengemban dakwahnya Rasulullah punya para sahabat. Nah, mudah-mudahan dalam komunitas ini kita adalah para sahabat yang Allah kumpulkan. Kalau di sini sahabatnya bukan sahabat definisi yang Rasul ya. Maksudnya adalah kita mudah-mudahan menjadi teman berjuang dalam berdakwah. Kita semua dikumpulkan di sini menjadi hawari ya, kalau umatnya Nabi Isa gitu ya, sama-sama mengemban amanah dakwah. Kalau Rasulullah dikelilingi dengan para sahabat yang mendukung, melindungi beliau gitu ya, dengan ciri khas karakternya masing-masing. Bagaimana kita tahu Abu Bakar yang begitu lemah lembut, senantiasa setia sama Rasul, dan punya Umar yang tegas gitu ya, yang mengatur tegas sehingga orang-orang segan gitu dengan Umar.
Kemudian Rasul punya Utsman bin Affan yang pemalu, rendah hati gitu ya, dengan segala keistimewaannya. Rasul punya Ali bin Abi Thalib, seorang yang pemberani dan lain sebagainya. Nah, itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan karakternya yang subhanallah ya. Mudah-mudahan kita semua di sini pun sebagai pembela agama Allah, pejuang dakwah Rasulullah, kita melanjutkan ya estafeta perjuangan para sahabat. Nah, mudah-mudahan ini terima kasih kepada Bunda Nunung yang senantiasa setia ya, Bunda Siti Jamilah yang selalu standby kita, berapapun orangnya ataupun bagaimanapun keadaannya, kecuali kita ada keperluan. Insya Allah setiap harinya kita melakukan dakwah ini, mudah-mudahan termasuk bagian dari membela agama Allah dengan melakukan kajian-kajian seperti ini. Baiklah, di sini dalam Al-Quran dijelaskan bahwa karakter seperti apa sih yang dijadikan Allah ya sebagai sebagai sahabat Rasul ya, sebagai kekasihnya Nabi Muhammad. Nah, di antara karakteristik sahabat tersebut, nah kita juga harus mengikuti ya apa yang menjadi panduan dalam Al-Quran. Nah, di sini kalau dalam Al-Quran itu secara spesifik ya dijelaskan karakter seperti apa sih yang dijadikan oleh Allah nih sebagai sahabat Rasul, sebagai sahabat Nabi Muhammad, sebagai kekasihnya Nabi Muhammad. Nah, kita pun ketika kita bersahabat, ketika kita melakukan pertemanan, ketika kita menjadikan seseorang sebagai khalil ya, kekasih atau sahabat, sebagai hawari, sebagai hamim gitu ya, sebagai sahib ya kalau dalam Al-Quran, ashab. Nah, ini ada panduannya dalam Al-Quran gitu ya, tidak sembarangan. Nah, karena nanti ada sebuah keterangan bahwa semuanya itu akan menjadi permusuhan kecuali yang didasarkan pada apa-apa yang dipandu dalam Al-Quran ini. Nah, jadi karakteristiknya ketika kita berteman, ketika kita bersahabat, nah ini ada karakteristik-karakteristik tertentu yang digambarkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah sahabat Nabi adalah mereka yang bersikap keras ya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, itu tegas gitu. Tapi sebaliknya ya, kepada sesama muslim ya, kalau kepada yang lain itu tegas tetapi ruhama gitu ya, lemah lembut terhadap sesama muslim gitu ya. Jangan sebaliknya, sekarang itu banyak yang sebaliknya ya, pada orang mukmin menyebutkan teroris gitu ya, pada orang mukmin sendiri menyebutkan ya hal-hal yang negatif gitu. Sementara pada non muslim mereka begitu melindungi, begitu menjadikan sahabat ya, menjadikan mereka teman dalam berbisnis, teman dalam berbagai hal gitu ya. Nah, ini salah satu karakternya adalah sahabat Nabi itu adalah mereka yang keras terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap orang mukmin. Nah, ini digambarkan dalam surah Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Barang siapa di antara kamu, ini kata Allah ya, may yartadda, barang siapa yang murtad atau keluar ya dari agama Islam, mayyartada minkum andinihi, keluar dari agama Allah, fasaufa ya'tillah, jangan khawatir, Allah akan mendatangkan biqaumin, suatu kaum yang kaumnya itu, sebentar ada yang masuk dulu. Jadi jangan khawatir ketika ada yang murtad ya, ada yang keluar dari agama Islam, maka ini janji Allah ya, fasaufa ya'tillah nih kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan mendatangkan biqaumin, suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, dia mencintai mereka ya, dia mencintai mereka ya, artinya Nabi Muhammad mencintai mereka,
wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai Nabi. Jadi nggak usah dipedulikan ya yang murtad, yang keluar dari agama Allah. Nah, tenang saja, kata Allah ya, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang yuhibbuhum, Nabi mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai Nabi gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini salah satu karakteristiknya ya, azillatun alal mu'minin. Nah, jadi lemah lembut kepada sesama muslim gitu. Jadi lemah lembut ya kepada sesama muslim, tetapi aizzah alal kafirin. Jadi keras terhadap orang kafir, tegas gitu, keras gitu. Nah, ini salah satu karakteristiknya yang harus dipunyai ya ketika kita melakukan persahabatan, pertemanan. Nah, ini. Jadi ini adalah janji Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Jangan memperdulikan orang yang emang udah nggak mau gitu ya, udah keluar dari Islam, udah nggak mau, jangan memaksakan gitu. Pasti Allah akan mendatangkan suatu komunitas yang Nabi mencintai mereka dan mereka pun mencintai Nabi, dan itu terbukti. Nah, dan cirinya, karakteristiknya adalah azillah alal mu'minin, lemah lembut kepada sesama muslim, aizzah alal kafirin, tapi keras terhadap orang kafir, jangan sebaliknya. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. La yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang yang kerjaannya mencela gitu ya. Nah, ini subhanallah ya. Luar biasa ini karakteristiknya ya sahabat Rasul. La yakhafuna laumata laim, jadi mereka nggak takut kepada celaan yang orang-orang yang suka mencela ya, orang-orang yang suka nyinyir. Zalika fadlullah, itu adalah karunia Allah, yu'tihi mayyasha, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha wasi', maha luas, alim, maha tahu. Nah, ini mudah-mudahan ya di antara kita semua belajar untuk memiliki karakteristik seperti ini ya. Di jalan dakwah itu akan banyak sekali ujiannya, akan banyak sekali cobaannya gitu ya. Dan kita mudah-mudahan memiliki sifat-sifat karakteristik seperti ini. Azillah alal mu'minin, saling lemah lembut ya di antara kita. Aizzah alal kafirin, kita tegas pada orang-orang kafir. Yujahiduna fisabilillah gitu ya. Jadi berteman itu sama-sama berjihad, berjuang di jalan Allah, bukan hanya sesuatu yang sifatnya duniawi, senang-senang, healing gitu ya, tetapi ada yujahiduna fisabilillah, berjihad di jalan Allah. La yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan. Dalam menegakkan agama Allah itu pasti banyak yang nyinyir kan sama kita gitu ya, banyak yang banyak hal-hal negatif yang kalau tidak kuat kitanya, nah kita pun akan terpengaruh. Kemudian diantara ciri khas atau karakter sahabat Rasulullah ya, yang mudah-mudahan kita bisa menirunya adalah tentunya di sini selalu menjaga sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah gitu ya. Nah, ini dalam surah Al-Fat ayat 29, tarahum, engkau lihat ya Nabi Muhammad, rukkaan, mereka itu ruku gitu, sujadan, mereka sujud, ya betaghuna fadla minallah, mereka mencari karunia Allah, waridwana, mereka mencari keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, simahum, tanda-tanda mereka itu, fi wujuhihim, dalam wajahnya, min athari sujud, ada bekas sujudnya. Nah, ini subhanallah ya, karakter sahabat Rasulullah itu sering sujud ya, mencari keridhaan Allah, mencari karunia Allah. Saking sering sujudnya ada tandanya ya, simahum fi wujuhihim, ada tanda tampak ya di wajah mereka itu, min athari sujud, bekas sujud, kayak ayat hitam ya di di apa keningnya ya. Di keningnya itu kayak ada min athari sujud ya, bekas hitam saking sering sujudnya itu. Nah, subhanallah, ini adalah karakter sahabat Rasul. Zalika masaluhum fit Taurah, demikian sifat-sifat mereka dalam kitab Taurat.
Nah, mudah-mudahan ini pun menjadi patokan kita saat kita bersahabat, saat kita berteman, yang betul-betul semuanya itu adalah lillah, karena Allah. Lihat gitu ya, apakah sahabat kita itu menjaga sholatnya, baik sholat wajib atau sholat sunnahnya ya. Apakah dia itu betul-betul ya, kalau punya sahabat seperti ini, subhanallah gitu ya, itu adalah karunia terbesar dalam hidup kita, dan jangan dilepaskan. Tetapi mudah-mudahan kita semua bisa bergandengan tangan ya, sofan, kita terorganisir bergandengan tangan, saling menguatkan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karakter sahabat Rasul itu jujur dalam membela Allah dan Rasulnya. Jadi dalam surah At-Taubah ya, itu bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 89. Nah, bisa dilihat nih bagi yang pegang mushaf ya, bisa dilihat di surah At-Taubah ayat 89. Di sini subhanallah ya, mudah-mudahan kita berkesempatan seperti yang digambarkan dalam Quran ini ya. A'adallah, Allah sudah menyediakan lahum bagi mereka jannat, surga ya, surga tajri yang mengalir min tahtihal anhar, di bawah surga itu mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Zalikal fauzul azim, itu adalah kemenangan yang agung. Nah, ini pahalanya luar biasa ya, yang membela agama Allah, membela Rasulullah, melanjutkan estafeta dakwah Rasulullah. Mudah-mudahan hal kecil yang setiap pagi yang kita lakukan ini adalah bagian dari ini ya, kita sedang membela agama Allah, kita sedang melanjutkan dakwahnya Rasulullah. Nah, terima kasih semuanya yang sudah hadir, sudah menjadi teman dalam berjuang. Mudah-mudahan diberikan istiqomah. Nah, kemudian Allah ridho terhadap mereka. Nah, ini karakternya ya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho sama Allah. Nah, ini dalam surah At-Taubah digambarkan karakter sahabat Rasul itu was-sabiqunal awwalun. Ini para sahabat Rasul ya, para pejuang agama Allah, para pejuang dakwahnya Nabi Muhammad itu digambarkan dalam surah At-Taubah was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang as-sabiqun terdahulu, awalun terdahulu ya. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam terdahulu ya. Sabiqun itu yang terdahulu, awalun yang awal. Orang-orang yang terdahulu ini minal muhajirin, di antara golongan orang-orang muhajir, wal ansar, dan orang-orang ansar, walladzina taba'uhum, serta orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Jadi ini subhanallah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka ya, para sahabat Rasulullah yang membela Rasulullah mati-matian ya, sampai titik darah penghabisan, yaitu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam terdahulu ya, baik dari kalangan muhajir, baik dari kalangan ansor, atau orang-orang yang mengikuti mereka ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik gitu ya. Nah, ini subhanallah, radhiyallahu anhum. Nah ya, radhiyallahu, Allah telah ridho kepada mereka, waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Subhanallah, kalau kita termasuk golongan ini ya, punya dikasih ridho sama Allah, kemudian mereka pun ridho sama Allah. Nah, ini pahalanya luar biasa, karena itu adalah sesuatu yang berat. Menjadi pejuang agama Allah itu tidak sesuatu yang ringan gitu ya, itu adalah sesuatu yang berat. Banyak yang mencemooh, misalkan banyak yang menghalangi jalan dakwah itu ya, banyak hal-hal yang negatif, misalkan yang kita yang seharusnya waktu itu dipakai untuk apa, misalnya
kita korbankan waktu, kita korbankan pikiran, tenaga dan semuanya misalnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang golongan yang seperti ini ya. Allah ridho dan kita pun ridho. Nah, ini pahalanya adalah wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Bahwa pahalanya subhanallah seperti ini. Allah sudah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya, jannatin tajri min tahtiha al anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian karakter sahabat Nabi itu adalah mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, kita sangat menginginkan Allah ridho terhadap kita, kemudian kita pun ridho terhadap Allah. Allah mencintai kita dan kita pun mencintai Allah ya, kita mencintai Allah dan Allah pun cinta kepada kita. Nah, mudah-mudahan hal-hal kecil yang kita lakukan ini mudah-mudahan ya ini juga bagian dari ikhtiar kita. Nah, jadi karakteristik sahabat Rasulullah itu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Jadi saling mencintai ya. Allah cinta, itunya juga cinta sama Allah. Nah, kemudian di sini ya, kalau kita kadang sebaliknya, Allah cinta sama kita, tetapi kecintaan kita sama Allah terkadang masih ukurannya itu seperberapanya gitu ya. Terkadang kita masih mengabaikan hak-hak Allah. Seharusnya menurut hak Allah begini yang kita lakukan, tapi terkadang kita susah gitu ya untuk meraih cintanya Allah, itu begitu susah, begitu sulit. Nah, di sini ya digambarkan bahwa bagaimana sebuah kelompok yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka, digambarkan ya di tadi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi nah yuhibbuhum wa yuhibbuna, bahwa mencintai Allah dan Allah pun membalas cinta mereka ya, sehingga dimudahkan dalam melakukan ketaatan gitu ya, dimudahkan dalam melakukan kebaikan gitu ya. Nah, dijaga sama Allah dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang menjerumuskan pada kebinasaan. Nah, itulah karakteristik sahabat Rasulullah. Nah, tentu saja ini ketika kita ingin melakukan pertemanan ya, rafiq, istilahnya ada rafiq, sahabat, khalil ya, sahib. Itu banyak dalam Al-Qur'an, tetapi di sini mungkin hanya satu kata saja ya, kalau banyak itu nanti waktunya nggak habis. Di sini khalil gitu ya. Khalilah itu menjadikan persahabatan atau pertemanan ya. Nah, ini tentu saja dalam kita menjalin pertemanan, kita menjalin persahabatan gitu ya, maka harus dimunculkan karakter-karakter yang diinginkan ya, seperti kepekaan, tafahum, saling memahami satu sama lain ya, tahu gitu ya kondisi masing-masing, takaful, merasa senasib sepenanggungan gitu ya, sehingga muncul ta'awun, saling menolong di antara kita gitu ya. Jika salah seorangnya bersalah, kan tentunya sebagai manusia pasti ya nggak ada yang sempurna, bagaimana meminta maaf adalah solusi terbaik misalnya. Kemudian jiwa pemaaf kita itu dimunculkan gitu ya. Nah itu mudah-mudahan kita di komunitas ini pun terbentuk persahabatan di antara kita karena Allah, pertemanan di antara kita karena Allah, karena kita kan tidak semua saling mengenal ya. Saya juga sama Bu Nunu nggak pernah ketemu, sama Bu Siti nggak pernah ketemu, tetapi kita dipertemukan dalam komunitas ini yang menjadi teman berjuang, menjadi sahabat dalam berjuang, teman dalam berdakwah. Tentunya mudah-mudahan muncul dalam diri kita tadi tafahum, kita saling memahami ya karakter kita masing-masing, ta'awun, saling bantu, saling lengkapi, takaful, merasa senasib sepenanggungan, sehingga muncul kalau para sahabat itu mendahulukan orang lain gitu ya daripada dirinya sendiri misalnya. Nah, dalam Al-Quran itu ada
6 ayat diantaranya yang membahas mengenai khalila atau pertemanan atau persahabatan. Nah, di sini dalam tafsir Al-Misbah ya, karyanya Pak Quraisy Shihab, beliau menyampaikan bahwa ciri pertemanan ini merupakan implementasi karakter yang harus ada ketika menjalin pertemanan. Nah, ini karakter apa sih supaya pertemanan kita langgeng, persahabatan kita langgeng gitu ya sampai akhirat nanti, bukan hanya pertemanan di dunia saja, teman dalam healing saja gitu ya, teman dalam sukaria saja, tetapi betul-betul pertemanan yang dilandasi apa gitu ya, supaya pertemanan persahabatan itu sampai ke janahnya Allah gitu ya. Nah, di sini tentu saja yang pertama adalah pertemanan yang terjalin karena ketakwaan kepada Allah. Nah, ini dalam komunitas ini besar kemungkinan gitu ya, besar kemungkinan bahwa kita berteman di sini terjalin mudah-mudahan karena ada kekuatan dalam diri kita gitu ya. Ada kekuatan dalam diri kita, yaitu takwa itu kan al-quwwah. Definisi takwa itu adalah al-quwwah, kekuatan bahwa kita kuat dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan kekuatan dalam diri kita bahwa kita kekuatan untuk menghindari larangan-larangan Allah. Karena itu orang takwa itu dia selalu ada dalam momentum kebaikan dan dia selalu nggak ada dalam momentum keburukan. Walaupun kalau kita kadang momentum kebaikan kita masih suka ada ya, momentum keburukan kadang kita masih ada gitu. Udah ngaji kesananya misalkan gibah gitu ya, udah ngaji kesananya misalkan ya membicarakan sesuatu yang Allah nggak ridho misalkan. Nah, ini mudah-mudahan pertemanan persahabatan kita dalam komunitas ini terjalin karena ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemanan yang baik, pertemanan yang kekal itu adalah sebuah pertemanan yang terjalin atas ketakwaan dan kecintaan kita sama Allah. Jadi nah ini ya dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, al-akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Nah, ini hati-hati nih tuh. Teman karib al-akhilla yauma idzin, pada hari itu saling bermusuhan semuanya ya, satu sama lain pasti saling bermusuhan, kecuali pertemanan yang orang yang bertakwa. Nah, ini al-akhilla itu pokoknya orang yang saling bersahabat, orang yang saling melakukan pertemanan yauma idzin, di hari kiamat ya, pada hari itu ba'duhum li ba'din adu. Nanti orang-orang yang bersahabat itu sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya itu aduun, akan menjadi musuh. Ilal muttaqin, kecuali yang dilandasi dengan ketakwaan, kecuali pertemanan yang dilandasi karena ketakwaan sama Allah. Nah, ini hati-hati ya ketika kita bersahabat. Di dunia kita bersahabat, tetapi jangan sampai nanti saling menuntut di akhirat. Makanya pertemanan persahabatan yang kita lakukan itu al-akhilla ini al-muttaqin gitu, didasarinya atas ketakwaan sama Allah. Bahwa saya sayang orang itu karena Allah, saya benci orang itu karena Allah, bukan karena yang lainnya gitu ya, bukan karena apapun. Nah, jadi harus hati-hati. Sekali lagi, pertemanan yang kita bangun itu al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, jangan sampai yang digambarkan dalam surah Az-Zukhruf ya. Pokoknya di sini kan seluruh pertemanan, seluruh persahabatan nanti di yaumil akhir itu akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, kecuali yang dilandasi dengan ketakwaan. Nah, kemudian di sini menurut Bapak Quraisy Shihab ya, bahwa surah Az-Zukhruf ini menjelaskan bahwa ketika semua orang zalim ya di dunia ini saling bantu gitu ya, berteman akrab, nanti mereka akan menjadi musuh di hari penghakiman ya, di akhirat. Karena persahabat mereka itu berlandaskan bukan atas sesuatu yang itu ya, atas sesuatu yang sifatnya ukhrawi, tetapi persahabatan itu karena didasari pada persaingan gitu ya. Kemudian ada unsur-unsur kezaliman di dalamnya gitu ya, ada unsur-unsur lainnya gitu ya.
tahsabuhum jami'an, kamu melihat seperti kompak gitu ya, wa qulubuhum syatta, padahal dalam hati-hati mereka itu terpecah-pecah gitu ya. Jadi kayak kelihatannya itu kayak bersahabat, berteman ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, padahal dalam hati-hati mereka itu mereka tidak menyatu gitu ya. Mereka malah saling benci, misalnya ada hasud di dalamnya misalnya seperti itu. Nah ini mudah-mudahan kita semua hati-hati nih dalam berteman, bukan hanya teman dalam duniawi saja gitu ya, kecuali persahabatan orang-orang solih yang didasarkan pada taat kepada Allah. Jadi persahabatan yang tidak dilandasi takwa, hanya persahabatannya itu hanya untuk kepentingan duniawi ya, maka akan menghasilkan persahabatan yang sementara. Kan di dalamnya ada perdebatan-perdebatan ya. Nah ini ketika sudah meninggal itu semua rahasia akhiratnya itu akan terungkap. Jadi hanya persahabatan yang didasarkan pada kesolihan ini yang akan bersifat kekal. Karena pada dasarnya ketaatan pada Allah itu ada hal yang menyangkut pada ini ya, keuntungan manfaatnya itu diperolehnya itu nanti gitu ya, di akhirat nanti. Kayak sekarang kita kayak ngapain sih ngumpul di meeting seperti ini gitu ya, kayak nggak ada sesuatu yang bisa diraih gitu. Nah tetapi nanti gitu ya, diperolehnya itu nanti di akhirat nanti gitu. Nah kemudian di akhirat nanti ya, mudah-mudahan kita nih dipersatukan dalam persahabatan pertemanan seperti ini, masuk dalam 7 manusia yang Allah akan berikan naungan gitu ya. Saya bilang udah beberapa kali di padang mahsyar nanti itu kita kan dalam kondisi 1 mil ya, matahari di atas kita, semua orang akan mandi keringat ya di padang mahsyar itu. Nabi sampai mengisyaratkan wa asyara ilafi, ada yang sampai ke mulutnya gitu ya, tikralap nanti sampai ke mulutnya gitu ya. Nah karena saking panasnya kan di padang mahsyar. Nah tetapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, persahabatan yang kita lakukan ini, nah ini termasuk diantara sab'atun, ada 7 golongan ya, yudilluhumullah fi dhillihi, Allah memberikan perlindungan dalam naungannya ya, yauma, pada hari la dilla illa dillah, la dillun illa dillah, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah ini mudah-mudahan kita ada yang termasuk di dalamnya. Al-imamul adil, pemimpin yang adil nih. Ini para kepala sekolah ya, mudah-mudahan menjadi imamun adilun ya, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh dalam fokus ibadah sama Allah, masih muda ya tetapi fokus ibadah sama Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya itu selalu terpaut ke masjid. Warajulani, nah ini nih mudah-mudahan bagian dari ini juga ya. Warajulani, dan 2 orang, nah 2 orang tahabba, saling mencintai, fillah, karena Allah, ijtama'a alaihi, keduanya berkumpul ya, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah karena Allah. Kumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Warajulun da'athu imra'ah dzata mansab wa jamal faqala inni akhafullah, seseorang yang dia mengajak perempuan ya, perempuan cantik gitu ya, tetapi ketika akan melakukan itu, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut sama Allah. Warajulun tasaddaqa bisadaqah, seseorang yang senang bersedekah, ini juga akan mendapatkan perlindungan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sedekah kita semakin meningkat gitu ya, kayak Nabi sedekahnya semakin meningkat gitu ya di bulan Ramadan ini. Fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, dia berinfak dengan tangan kanannya dan tangan kirinya nggak tahu, dengan sir, melakukan infak dengan rahasia gitu ya. Warajulun sebentar, ada yang masih masuk. Warajulun, dan seseorang zakarallah, mengingat Allah, khalian, dalam keadaan sepi gitu ya, fafadat aina, maka ia mencucurkan air matanya. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya, kita diberikan hidayatut taufik oleh Allah untuk ini nih, kita kawal sama-sama
kajian kita yang sederhana ini mudah-mudahan masuk bagian dari kita berkumpul karena Allah ya, kita berpisah karena Allah, kita dikumpulkan saling mencintai karena Allah. Nah ini kemudian selanjutnya adalah ini salah satunya adalah di sini ya, persahabatan yang bersumber dari kecintaan kepada Allah, saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Nah mudah-mudahan nih kajian subuh ini ya Bunda Nunung, Bunda Siti, terima kasih menjadi teman berjuang. Kita kumpul karena Allah, kita berpisah karena Allah, kita saling mencintai karena Allah, tidak karena hal lainnya ya. Kita tidak saling mengenal satu sama lain, tapi kita dikumpulkan sama Allah dalam majelis ini. Kemudian pertemanan yang mempunyai sifat jujur, amanah, dan cerdas. Nah ini pertemanan yang diridhai Allah adalah pertemanan yang di dalamnya terdapat cinta dan kasih sayang karena Allah. Nah sekali lagi sama Allah diulang-ulang ini ya. Ketika kita ingin berteman, ketika kita ingin bersahabat gitu ya, pertemanan kita itu yang ridhai Allah, pertemanan yang di dalamnya terdapat cinta Allah, terdapat kasih sayang Allah, saling mencintai, saling memahami, saling mengenal, saling memahami keadaan, selalu saling support gitu ya, menjadi pelindung untuk temannya, saling mengasihi karena Allah. Nah bagaimana seperti cintanya Nabi Ibrahim nih, dikutip ya dalam salah satu ayatnya, waman ahsanu dinan. Nah kita buka nih sama-sama nih dalam surah An-Nisa ayat 125. Nah boleh yang bawa mushaf, pokoknya kita baca satu persatu ya. An-Nisa ayat 125. Nah ini kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas ya, dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, wahwa muhsinun, dia mengerjakan kebaikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah sudah memilih Nabi Ibrahim itu menjadi kekasihnya gitu, menjadi kesayangan Allah gitu. Nah seperti ini ya. Nah, jadi pertemanan yang jujur, amanah, cerdas gitu ya. Nah, seperti ini. Nah jadi menurut Bapak Quraish Shihab bahwa menurut Bapak Quraish Shihab, surah An-Nisa yang barusan kita baca itu ya ayat 125 menjelaskan bahwa keagungan agama Islam ya, keagungan agama itu tidak perlu dilakukan lagi ya, dari pengetahuan orang yang bijak, terutama yang beragama yang baik. Jadi yang dijelaskan dalam ayat ini yaitu orang yang lebih baik agamanya ya. Al-Biqai mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, 3 agama dari agama ini adalah Yahudi, Kristen, dan Islam yang mengakui dan memuliakan Nabi Ibrahim. Tetapi karena tidak semua dari mereka mengikuti ajarannya, maka dalam ayat ini yang dimaksud paling baik adalah yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam. Nah kemudian Khalil, nih kata Khalil itu adalah sahabat yang mencintai sahabatnya sampai ke relung hatinya gitu. Jadi kata-kata Khalil ini ya, yang dimaksud Khalil, persahabatan dalam Islam itu, persahabatan dalam Al-Quran itu adalah sahabat yang mencintai sahabatnya sampai ke relung hatinya, menyayangi temannya dengan tulus. Nah gitu ya. Nah itu definisi persahabatan dalam Islam seperti itu gitu ya. Nah kata Khalil ini kan awal artinya celah ya, karena biasanya seorang sahabat itu dia tahu rahasia sahabatnya gitu ya, tidak hanya dalam satu waktu. Jadi sahabat itu adalah dia yang itu ya, yang seperti ini definisinya. Nah kalau
Kalau sahabat adalah dia yang tidak peduli kepada Anda dan selalu mendampingi kemanapun sahabatnya pergi. Nah ini maksudnya dalam tafsir ini ya, Bapak Quraisy Shihab menyampaikan bahwa mudah-mudahan setiap persahabatan yang kita lakukan itu seperti Khalil yang dicontohkan dalam Quran gitu ya. Pokoknya sahabat yang cinta sama sahabatnya itu sampai ke dalam jiwanya gitu ya, bukan hanya sekedar sukanya aja gitu, bukan hanya sekedar bahagianya saja gitu ya, tetapi nah ini nah di sini digambarkan, dicontohkan Nabi Ibrahim yang seseorang yang hatinya itu penuh cintanya itu sama Allah gitu. Kemudian Allah juga menjadikan Ibrahim itu Khalil, kesayangannya gitu. Karena sifat yang ada dalam Nabi Ibrahim, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena keistimewaan karakter yang ada dalam diri Nabi Ibrahim. Nah, oleh karena itu, nah ini kesimpulannya ya. Oleh karena itu, menjalin persahabatan itu harus meneladani sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang dulu. Punya sifat apa Nabi Ibrahim itu? Sifatnya cerdas, amanah, jujur gitu ya. Bahwa teman yang dikatakan Khalil itu adalah teman yang tahu bagaimana kondisi temannya, tahu segala rahasia yang dimiliki temannya. Oleh karena itu hendaklah sebagai teman itu harus bisa memiliki sifat amanah ya, karena udah tahu rahasia temannya, udah tahu, jadi harus amanah. Jadi bisa menjaga rahasia, bisa menjaga aib, menerima berbagai kekurangan yang dimiliki sahabat kita, teman yang tidak membongkar aib temannya sendiri. Nah ini ya yang digariskan dalam hadis, waman satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib ya, man sataro, barang siapa yang menutup musliman muslim lainnya ya, aib muslim lainnya, satarahullah fid dunya wal akhirah, maka pasti Allah menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini pertemanan sejati itu seperti ini. Kemudian pertemanan yang terjalin atas dasar kesolihan kepada Allah. Nah ini dalam surah yang lainnya nih dibahas ya. Pertemanan yang terjalin atas dasar kesolihan itu nanti akan menjadi saksi, akan menjadi syuhada, saksi di akhirat kelak. Nah ini kenapa penting kita berteman gitu ya, atas dasar kesolihan kepada Allah. Jadi nanti akan menjadi saksi kita di yaumil akhir. Amal kebaikan ya, sholat bareng misalkan ya, zakat, infak. Nah ini akan menjadi saksi saat tidak ada lagi yang bisa membantu kita, dimana tidak berlaku lagi ya khullah bai'un wala khullah, jual beli ya di sana itu, kecuali orang yang bersahabat dan melakukan kebaikan atas dasar kesolihan kepada Allah. Jadi pertemanan yang kita lakukan, persahabatan yang kita lakukan itu harus selalu mengajak kepada kebaikan gitu ya. Pertemanan yang kita lakukan itu harus mengajak kepada hal-hal yang mengingat Allah gitu. Jadi setiap yang kita ucapkan itu mengingatkan kita sama Allah. Jadi persahabatan itu tadi ya, persahabatan yang selalu mengingatkan, mengajak teman melakukan amal solih, selalu mengajak teman melakukan hal-hal kebaikan, sehingga nanti menjadi saksi di yaumil akhir. Itu teman saya yang dulu sama-sama ngaji gitu ya. Misalkan Bunda Nunung udah di surga duluan. Nah itu si A itu teman saya dulu waktu ngaji gitu. Nah itu dia bisa menjadi saksi nanti di yaumil akhir gitu ya. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim di sini ya. Qul li ibadiyallazina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Nah ini, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan rezeki yang sudah kami berikan, baik secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi bai'un, jual beli, wala khilal, tidak ada lagi persahabatan nanti. Nah ini dalam tafsirnya ya Quraisy Shihab, ayat itu adalah mengkritik orang kafir karena tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dia memerintahkan hamba-hamba Allah ya yang taat untuk berdoa, bersedekah, untuk mensyukuri nikmat.
Mereka harus mengikuti instruksi ini sebelum hari pembalasan yang sangat besar yang akan terjadi. Ketika pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang saling melindungi gitu ya. Nah, sehingga dikuatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254 ya. Nah, ini seperti ini. Jadi menurut tafsirnya menjelaskan bahwa perintah menafkahkan harta nih. Cepat sedekah-sedekah, infak-infak nih sebelum nanti tiba hari yang tidak ada jual beli, tidak ada lagi teman dekat, tidak ada lagi syafaat ya, yaitu sebelum datang hari kematian, hari pembalasan. Karena dengan begitu setiap orang ingin bertobat gitu ya, ingin menambah kebaikan. Semua orang akan bertobat dari dosa-dosanya karena nanti tidak ada lagi yang namanya syafaat atau teman dekat yang bisa membantu kita tuh nggak ada lagi nanti. Nah, jadi kesimpulannya, persahabatan yang dimaksud di sini adalah persahabatan yang dibangun ya atas dasar kezaliman yang tidak mampu memberi bantuan, kecuali persahabatan yang dibangunnya atas kesolihan kepada Allah. Tidak ada syafaat yang diizinkan Allah untuk diberikan kecuali Dia yang mengizinkannya terhadapnya yang berhak memberikan syafaat. Nah, kemudian ini dipercepat ya, pertemanan yang saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan nih kita di komunitas ini yaitu kita saling berteman, saling menasehati ya dalam kebaikan, dalam ketaatan, saling mengingatkan, saling menasehati gitu ya, supaya terhindar nanti dari keburukan yang terjadi. Karena sebagian manusia pasti kan mahalul khata' wa nisyan, pasti kita itu khilaf, salah gitu ya. Nah, ini fungsi teman itu di sini. Fungsinya itu saling menasehati dalam kebaikan, dalam ketaatan. Misalnya ya, teman kita misalnya ada yang masih lalai dalam sholatnya, kita ingatkan. Jangan milih teman itu yang malah justru menjauhkan dari kita sama Allah gitu ya. Hanya akan merugikan diri kita baik di dunia maupun di akhirat gitu. Karena ada yang seperti ini. Nah, dalam Al-Quran Allah, wahai celaka aku sekiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku. Nah, nanti ada orang yang menyesal seperti ini. Ini ya di surah Al-Furqan ya, di surah Al-Furqan ini seperti ini. Nah, coba jangan sampai kita nanti berteman sekarang di dunia, tetapi yang digambarkan dalam surah Al-Furqan ini. Al-Furqan ya, boleh dibaca ibu-ibu. Al-Furqan ayat 28 sampai 29, yaitu berteman jangan sampai nanti kita menyesal gitu ya, kenapa kok aku dulu bisa berteman sama orang seperti ini gitu ya. Ya wailata, wahai celaka aku, laitani lam attakhid fulanan khalila, sekiranya dulu aku tidak menjadikan fulan itu sebagai teman akrabku. Ya Allah, kenapa kok dulu aku itu kok bisa berteman dengan ini, sekiranya aku enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Laqad adhallani ani dzikri ba'da ijja'ani wa kana syaitan lil insani khadzula. Sungguh ia sudah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran ya, ketika Quran itu telah datang kepadaku dan setan memang pengkhianat manusia. Nah, jadi dia menyesal, digambarkan dalam surah Al-Furqan ini menyesal ya, sudah menjadikan seseorang sebagai sahabatnya, sebagai temannya, ternyata menyesatkannya. Jadi menurut tafsir Quraisy Shihab, ayat ini menjelaskan ya, ini ada seruan ya, ada ya sering digunakan untuk mengungkapkan harapan, tetapi ini harapannya itu sudah pupus gitu ya. Nah, selanjutnya nih, ini pokoknya melambangkan ya, ya wailata itu penyesalan, pokoknya tidak mungkin lagi mencapai apa yang dia harapkan. Ya wailata terdiri dari kata yang wail itu binasa. Ya wail, ya Allah sungguh binasa aku gitu ya. Nah, ini wahai binasa yang engkau sudah menghadirkan kepadaku. Nah, seperti itu. Nah, ini ditujukan kepada seseorang yang namanya tidak diketahui ya, baik karena nama itu tidak diketahui secara jelas ataupun tidak dikenal, atau karena beberapa alasan sengaja gitu ya, untuk menyembunyikan rasa takut atau malu karena nama itu tidak perlu untuk diketahui, ataupun karena seseorang itu tidak ingin mengatakannya. Nah, jadi ayat 29 ini menjelaskan bahwa
kata fulan di sini adalah ternyata maksudnya adalah setan. Nah ini, jadi kata khodula ya, khodala itu tidak mau membantu. Nah ini ya, bahwa hal ini berlaku untuk mereka yang tidak membantu sebanyak yang mereka bisa, menyesatkan setelah membuat janji untuk selalu membantu, baik karena mereka dapat membantu atau tidak. Pokoknya dalam konteks ayat ini, teman yang bersangkutan itu tidak bisa bantu sama sekali. Bahkan sebelum ia memulai ya, dia berjanji akan bantu jika temannya punya masalah, namun itu hanya tipuan belaka gitu. Intinya ayat ini mengingatkan kita ya, untuk memilih teman itu harus bijak. Bagaimanapun teman adalah salah satu faktor yang bisa menentukan kepribadian seseorang. Sampai ada yang dinyatakan kan, kalau kamu ingin tahu seseorang, tanyakan temannya gitu. Kalau ingin tahu ya tentang seseorang, tanyakan kepada siapa dia berteman, karena seseorang itu akan mengikuti bagaimana temannya. Itu kan ada hadisnya ya, bahwa manusia itu akan dibangkitkan bersama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah kamu memilih siapa yang akan menjadi teman dekatmu. Nah ini harus hati-hati dalam memilih teman itu ya. Ini tanggung satu lagi ya, satu slide lagi. Pertemanan yang setia dan saling kasih sayang. Nah ini pertemanan setia ya, yang saling kasih sayang, seperti dalam surah Al-Isra ayat 73. Nah ini, wa inkadu ya ini, dan hampir engkau memalingkan Muhammad dari yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngada yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat setia. Nah ini sudah mungkin ya di sini dalam Al-Quran itu kata teman itu banyak termnya ya, banyak istilahnya. Ada istilah hamim ya. Nah ini hamim itu juga hamma yahumu ya. Hamma yahumu itu ya punya banyak arti. Ada yang panas, ada juga dekat gitu ya. Nah di sini hamim ini bisa diartikan keakraban gitu ya. Nah nantilah ini mah pada satu waktu yang udah habis waktunya, ada kata sahib ya. Sahib itu di dalam Al-Quran interaksi timbal balik ya, saling pertemanan yang saling menguntungkan satu sama lain. Sahib itu artinya yang mengenal kita, yang senantiasa menyertai kita gitu. Nah ini sahib. Ada istilah sodik, juga ada istilah sodik. Ini dipahami sebagai seorang yang ikhlas ya, bahwa sodik ini subhanallah ini ya, jadi tidak pernah bohong gitu ya dalam sebuah pertemanan, selalu jujur dalam segala hal gitu ya. Nah ini kemudian ada kata korin ya. Korin juga sama gitu ya. Di sini bahwa korin itu bisa diartikan sesuatu terkait dengan sesuatu ya, terlihat kuat, kokoh ya. Nah jadi dari sisi bahasa, korin itu adalah persahabatan. Nah ini banyak sekali istilah teman ya dalam Al-Quran. Ada biltonah ya, ada kata biltonah ya. Biltonah ini juga sama ya, al-batin. Al-batin itu tahu segala sesuatu yang tersembunyi. Nah ini dalam surah Al-Imran digambarkan ya, biltonah itu seperti apa, teman kepercayaannya. Makanya jangan jadikan orang kafir, orang munafik menjadi teman kepercayaan, karena akan merugikan diri kita sendiri. Mungkin hanya itu saja pembahasan kita kali ini. Pokoknya untuk hari ini hati-hati dalam mencari teman, hati-hati dalam memilih persahabatan. Pokoknya persahabatan yang dilandasi karena cinta sama Allah ya. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di yaumil akhir seperti yang digambarkan tadi ya, bagaimana Rasulullah dengan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah atau taufik untuk istiqomah ya, melakukan persahabatan, pertemanan, kajian-kajian yang semuanya itu pokoknya upaya kita dalam mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kajian lain-lainnya tentang bagaimana biltonah, bagaimana hamim, bagaimana sodik, bagaimana itu nanti di lain kesempatan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya Bunda sedikit ya. Ya, gimana Bunda? Ya, gini ya. Yang tadi dibahas itu alhamdulillah sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih. Kemudian mudah-mudahan kita walaupun belum pernah ketemu, tetapi perasaan hati saya itu seperti sudah menjadi saudara gitu ya, berkat mungkin dalam komunitas ini dan berkah daripada Al-Quran begitu ya. Kemudian yang tadi saya simak itu di Al-Quran surat Al-Furqan itu mungkin intinya kita jangan sampai salah pilih teman ya Bunda ya. Iya Bun. Ya. Kemudian kadang-kadang teman kita sudah begitu lama, kita sudah saling tahu karakter kita masing-masing gitu. Ketika kita teman kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengingatkannya gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti yang tidak terima gitu, malah teman kita itu menjauhkan diri gitu. Apakah itu maksudnya bagaimana gitu sikap kita kalau menghadapi teman kita yang seperti itu gitu, Bun? Iya Bun ya. Baiklah, memang harus ada sesi tanya jawab ya Bun supaya lebih mengakrabkan diri, menginteraktif gitu ya di antara kita siapa aja Iya ini. Bun, Iya ya boleh Bun, ini. bagus itu tuh ada sesi tanya jawab biar bisa apa ya aktif semuanya. Iya. Soalnya kadang-kadang banyak yang mesti tanyakan Bun seperti saya itu. Jadi bagus kalau ada sesi tanya jawab. Iya mau itu materinya mau diperet hesenya. Harusnya emang pas sampai jam 6 nanti sesi tanya jawab sisanya. Wios Bun, Wios, dan menarik kan Makan kuliah tangguh we Bun. Ohnya, iya. fleksibel aja. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin kita coba jawab, yang lainnya pun silakan ya, boleh saling lah ya Mak. Kita saling saling aja gitu. Pokoknya tadi ya terima kasih sekali lagi. Saya juga sangat bersyukur nih punya Bunda Nunung, punya Bunda Aini, punya Bunda Siti ya yang kita sama-sama teman dalam berjuang, teman dalam berjihad, walaupun kita belum pernah ketemu sama sekali, tetapi kita dipersatukan dalam kajian yang betul-betul mudah-mudahan kita ini Di dunia maya ya Bu. iya ya karena Allah gitu ya, karena kita ingin menjadi pembela agama Allah, pejuang dakwah Rasul gitu ya. Mudah-mudahan, terima kasih, saya juga sangat bersyukur. Nah ini terkait pertanyaan Bunda Nunung, mungkin gimana nih terkadang kita sama teman ya, kan tadi fungsinya itu misalnya teman itu saling ya, saling mengingatkan misalkan, sehingga itu adalah teman yang ya akan benar-benar nanti sampai hari akhirat gitu ya, bahkan akan menjadi syafaat juga untuk kita gitu ya kalau kita berteman dengan seperti ini polanya gitu ya. Tetapi tadi misalnya ketika diingatkan malah menjauh. Nah, di sini misalkan dalam ada adabnya juga ya ketika kita menegur teman kita itu. Kemarin kita udah pernah bahas kayak nggak boleh dilakukan di tempat umum. Yang pertama adabnya misalnya ya, karena kata Imam Syafi'i kemarin itu termasuk taubih. Ada kemarin itu termasuknya itu adalah di antara 6 komunikasi itu Bun. Komunikasi ya, Iya, komunikasi. bahwa ketika Cara kita berkomunikasi yang baik. Kaulan syadida, kaulan karim. Iya ya Bunda Eli ya, masih ingat Bunda Eli. Nah itu ketika kita ada adabnya ya, ketika ingin mengingatkan itu jangan di tempat umum. Yang pertama pokoknya 4 mata saja ya, seperti Imam Syafi'i. Barang siapa yang menasihati saudara sembunyi-sembunyi itu benar gitu, berarti itu benar gitu. Tetapi kalau kita terang-terangan berarti kita memang pengen mempermalukan gitu, atau kita tujuannya memburukan gitu. Gimana kalau pimpinan Pak, Bu? Sama Bunda, Bu Eli, pimpinan juga sama, ketika kita benar-benar rasa timbul dari rasa sayang kita ingin membenarkan itu, jangan di hadapan, kecuali kesalahan secara umum misalkan. Tetapi kalau ada secara spesifik misalkan
saya pernah salah apa, nah itu nggak boleh secara pribadi kan, pimpinan juga. Ya, Kalau kesalahan-kesalahan umum karyawannya, kesalahan umum guru misalnya secara global seluruhnya. tapi kalau ada spesifik itu lebih baik face to face gitu ya. Mm-mm. Iya. Iya. Ya. Kemudian juga bahasanya lemah lembut, misalnya menegur dengan tadi tidak menyinggung. Nah itu kalau kaul-kaul yang 6 kemarin kita pakai ya, kaulan karimah bagaimana kepada layina ya, seperti kepada Fir'aun itu harus mesti seperti apa, perkataan yang menyejukkan hati. Kalau orang sombong harus dengan layina, nggak boleh yang keras dikerasin lagi misalnya. Nah itu kalau kemarin dipraktekkan itu yang 6 itu subhanallah bunda kan, innallaha rifqa ya, sungguhnya Allah itu maha lembut, menyukai kelembutan dalam segala urusan. Kemudian dengan penuh kesabaran, memang susah apalagi dengan teman dekat. Memang segala sesuatu ya butuh perjuangan ya Bun. Kadang-kadang memang kalau kita dalam kebaikan memang susah ya Bun. Kadang-kadang memang kalau kita berteman, apalagi temannya misalkan nggak nyadar atau gimana, diingetin tuh justru iya gitu seperti Bunda Nunung tadi. Ya. Malah dia yang menghindar atau dia yang apa ya, jadi menjauh gitu kadang-kadang. Jadi menganggap katanya misalkan gimana gitu ya, gitu misalkan Ya kesannya teh seperti kita gimana gitu, Iya betul. nggak menerima gitu. Iya. Mungkin itu mah berhubungan dengan hidayah ya Bun. Nah, pokoknya Kita fa'inna masih ma'alaikal berusaha ya. balag. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Fa'inna ma'alaikal balag. Adapun hidayah itu milik Allah. Pokoknya jangan pernah bosan menegur, karena batu keras pun ya, ketika ditetesi air terus itu akan itu ya, kalau dalam Qur'annya itu wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Pokoknya kita itu memang terus aja beri peringatan, karena peringatan itu manfaatnya itu hanya diraih oleh orang yang benar-benar mukmin gitu ya, bukan ya hidayah mah nanti kapan, yang terpenting kita mengingatkan saja dulu gitu Bun. Untuk berubah dan tidaknya itu bukan kewajiban kita, karena tadi tugas kita itu hanya menyampaikan, Allah yang ngasih hidayah gitu aja. Mengingatkan ya Bun, hanya mengajak, mengingatkan. Iya betul. terima kasih. Itu susah ya sama saudara juga kadang-kadang. Seperti gini, ada kasus nih, orang tua itu sudah mewakafkan hartanya, tapi bukan untuk pribadi, untuk umum. Dideketin